Kami mau menyembahmu, meninggikan Engkau. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau pertolongan dan kekuatanku. Ku bersyukur selalu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ku menyembahmu, haleluya. Oh Allah yang hidup, darimu keselamatan kami. Sebab di dalam ada jaminan kekal. Oh, ku cinta padamu, Tuhan. Ku bersyukur padamu selalu. Kau Allah yang hidup, kami menyembahmu. Kami memujimu selalu, ku sembah Engkau selamanya. Oh Tuhan, ku bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup. Diberkatilah setiap orang yang datang padamu Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ku bersyukur di dalam nama Yesus ada jaminan kekal. Ku datang dengan penuh penyesalan, sebab hari-hari di dalam Engkau Tuhan tidak akan berarti tanpa kasih Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk tak kau pandang hina ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan amat. Ajaiblah yang kau perbuat dan jiwa kami sungguh-sungguh menyadarinya. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi sahabat GSST yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Korban sembelihan kepada Tuhan adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk tak kau pandang. Mazmur 51, firman Tuhan ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tak akan kau pandang hina ya Allah. Maksud dari firman Tuhan ini adalah apa, saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan menyukai orang yang patah hati? Apakah Tuhan menyukai orang yang sudah hancur, orang yang sudah tidak berdaya? Apakah Tuhan suka melukai orang? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk akan kau pandang hina ya. Artinya tidak akan kau pandang hina. Artinya Tuhan sangat menghargai orang-orang yang patah hati. So, jadi firman Tuhan hari ini, apakah dia bermaksud untuk menghancurkan kita? Apakah dia mencari orang-orang yang orang-orang yang udah breakdown, orang-orang yang udah kehilangan segala sesuatu? Apakah Tuhan hanya menghargai orang-orang yang seperti ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang paling membuat seseorang begitu mengharapkan Tuhan justru pada saat dia punya masalah. Jadi apakah Tuhan ingin menciptakan masalah dengan orang-orang yang gak punya masalah? Saudara, sesungguhnya Tuhan mencari penyesalan. Tuhan mencari orang-orang yang punya kualitas yang terbaik, yaitu ketika hatinya menghadapi tekanan dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mencari orang-orang yang punya masalah atau Tuhan mencari orang-orang yang tidak punya masalah dan diciptakan masalah di dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita ada di dalam persoalan, justru kita menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar untuk mengandalkan dan mengharapkan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang ketika Daud dihampiri oleh Nabi Nathan. Posisi Daud di tengah-tengah keadaan yang sangat berdosa. Ketika dia di dalam keadaan berdosa,
ada hati yang penuh dengan penyesalan, ada hati yang hancur, ada hati yang patah dan remuk. Dengan penyesalan dia menyesali dosa-dosanya, dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita di dalam posisi yang semua dalam keadaan baik-baik saja, kita tidak menyadari keberadaan Tuhan. Ketika kita di dalam posisi yang tenang-tenang aja, semua segala sesuatu baik-baik saja, kita tidak menyadari kalau ternyata ada satu pribadi itu mengasihi kehidupan kita. Pagi hari ini dari Mazmur 50 hingga Mazmur 60, saudara, saya rindu untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 51. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 1 hingga 15, firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling enak ketika kita jatuh di dalam dosa adalah terintimidasi dengan teguran. Hal yang gak paling enak ketika kita terintimidasi dengan teguran, ada orang-orang yang membukakan dosa-dosa kita, menegur kesalahan kita. Dan saudaraku, itu dialami oleh Raja Daud. Dia melakukan dosa yang paling hebat di antara semua raja-raja. Daud merupakan salah satu raja yang dosanya sangat besar. Dia menghampiri Batsheba, dia berzina, dia mengambil istri orang. Kemudian dia melakukan pembunuhan yang terencana kepada Uria, suami dari Batsheba. Dengan sengaja dia menempatkan Uria di posisi terdepan dari peperangan. Dan kemudian setelah Uria ditempatkan di depan, pasukannya mundur sehingga Uria terbunuh. Dan ketika Uria terbunuh, dia menyangkalinya, dia menutupi dosanya dengan dosa yang lain. Dia mengambil Batsheba dan dia kemudian menikahi Batsheba. Saudaraku, perselingkuhan yang paling sadis pernah dilakukan oleh Daud, karena setelah dia berselingkuh, dia membunuh dan menutupi kesalahannya. Dan untuk itu, saudara, dia kehilangan anak yang dikandung dari Batsheba oleh karena perzinahan. Dan kemudian setelah dia melakukan dosa-dosa itu, dia dihampiri oleh Nabi Nathan, saudaraku. Dan kemudian setelah dia dihampiri Nabi Nathan, hal yang luar biasa adalah dia mengaku dosa dan melakukan pertobatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kenyataan bahwa Daud memiliki perasaan yang paling menderita di dalam hidupnya adalah ketika ia jatuh di dalam dosa. Hal yang paling gak enak ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa Tuhan pasti akan tinggalkan saya. Nah, kalau Tuhan pasti akan tinggalkan saya, rohnya pasti akan meninggalkan dia. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hal yang paling berat ketika seseorang jatuh di dalam dosa, bukan sekedar dia akan segera kehilangan keselamatan dan kemudian masuk ke dalam jurang-jurang maut, tetapi terpisah daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai dosa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan doa, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 51 ayat 19, persembahan yang berkenan adalah korban sembelihan, yaitu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudaraku, ketika Daud melakukan dosa, dia sangat takut untuk dijauhkan daripada roh Tuhan. Ada banyak orang ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak peduli lagi apakah Tuhan mau jauh, apakah Tuhan mau tidak lagi mendekat, apakah dia kehilangan rohnya di hadapan Tuhan. Tapi Daud menyadari ketika jatuh di dalam dosa adalah pemisah yang luar biasa antara hubungan dia dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah tidak peduli ketika dia jatuh dalam dosa, dia mau terpisah dari Tuhan, dia mau jauh dari Tuhan, dia nggak bisa lagi berdoa, dia nggak bisa lagi menyembah. Ada banyak orang yang tidak menyadari itu, saudara. Tetapi ketika kita merasakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang sangat penting di dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan peduli. Firman Tuhan di dalam ayat 3 hingga 15 berkata seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa. Hapuskanlah segala kesalahan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali pada kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berbalik kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Jika kita jatuh dalam dosa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mau menerima. Berbahagialah orang yang tidak menolak teguran dan tidak menyingkirkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, seorang raja dihampiri oleh seorang nabi, kemudian ditelanjangi dosa-dosanya, seolah-olah dipermalukan. Raja Ahab tidak mau ditegur oleh Elisa. Raja Asa tidak mau ditegur oleh pelihat Hanani. Raja Daud ketika dihampiri oleh Nabi Nathan ditegur, dia menerimanya. Raja Saul ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia berkata, tunjukkanlah hormatmu kepadaku, maka aku akan bertobat. Saudara, ternyata untuk menerima teguran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi orang yang hatinya hancur dan remuk, orang yang mau bertobat adalah orang yang sangat dihargai Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul sampai akhir hidupnya dia tidak diampuni karena dia tidak memiliki pertobatan yang sejati. Raja Daud adalah raja yang melakukan dosa perselingkuhan dan pembunuhan berencana. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung diampuni. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh bertobat dan orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kalau kita jatuh di dalam dosa, sesungguhnya firman Tuhan katakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dalam pertobatan. Yang pertama, saudara, jadilah manusia yang mau ditegur oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, jadilah manusia yang mau sungguh-sungguh bertobat. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia minta belas kasihan Tuhan. Samuel menegur Saul, Saul marah dan gengsi untuk mengakui dosa. Orang yang gengsi mengakui dosa tidak memiliki hati yang hancur dan remuk, dia pasti tidak akan diampuni. Mau menerima teguran Tuhan, mau sungguh-sungguh menyadari akan kesalahan. Daud sungguh-sungguh bertobat, dia sendiri sadar akan pelanggaran dan terhadap dosa, dan mau mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dalam kesalahan kita diperanakan, dalam dosa kita dikandung. Yang keempat, saudara, minta pentahiran yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Ayat 9, bersihkan aku daripada dosaku. Jadi saudara, dosa mengakibatkan dosa yang lain. Daud jatuh dalam dosa perselingkuhan, dia jatuh dalam dosa dusta, dari dosa dusta dia lakukan di dalam dosa terencana untuk membunuh. Satu dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Makanya pertobatan itu harus meminta dengan sungguh-sungguh, itu pentahiran. Karena tanpa pentahiran, dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Dosa akan menimbulkan efek domino di dalam kehidupan ini, kejatuhan demi kejatuhan. Makanya dosa itu harus dibersihkan. Dan saudara, yang berikutnya, ketika Daud menyadari posisinya, dia katakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dia tahu betul, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu terjadi, bahwa dosa memisahkan. Saudaraku, dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Orang yang mengalami kejatuhan dalam dosa, batinnya rusak. Batinnya sudah dihampiri oleh dosa dan kemudian dikuasai oleh dosa. Batinnya itu di hadapan Tuhan itu tidak murni lagi. Jadi perlu pentahiran daripada Tuhan.
Saudaraku, ayat 13 adalah ayat yang luar biasa. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ketika kita terpisah oleh karena dosa, Tuhan sesungguhnya sudah membuang kita. Kita harus minta bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Amin. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa, sudah banyak malapetaka terjadi di dalam kehidupannya. Makanya jangan sampai Tuhan membuang kita. Malaikat Tuhan dibuang oleh Tuhan dan tidak pernah dipulihkan. Dia dibuang dari hadapan hadirat Tuhan dan dia mengalami kebinasaan selama-lamanya. Itu sebabnya saudara penting untuk kita menyadari jangan sampai Tuhan membuang kita. Daud meminta dengan sungguh-sungguh, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan yang paling penting saudara, kalau kita terpisah dengan kita pun kehilangan rohnya yang kudus daripada kita. Daud menganggap ini adalah hal yang sangat penting. Sekalipun dia menghadapi ribuan musuh, dia bisa mengalahkan. Tetapi dia tidak bisa mengalahkan satu pribadi, yaitu Tuhan. Kalau dia terpisah sungguh-sungguh daripada Tuhan. Karena rohnya diambil. Dia sudah merasakan bagaimana hidupnya dipenuhi dengan pujian penyembahan. Daud sudah merasakan bagaimana awan kemuliaan, hadirat Tuhan yang begitu memenuhi dia. Tetapi dia tidak akan tahan dengan satu keadaan. Kalau terpisah daripada roh Tuhan. Itu sebabnya dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang 14, bangkitkanlah kembali pada kegirangan karena selamat yang daripadamu. Kegirangan dan sukacita di dalam dunia ini menipu saudara. Kalau saudara menonton tayangan-tayangan humor atau lawak, saudara bisa ketawa. Tetapi kalau saudara kehilangan Roh Kudus, sukacita abadi itu akan hilang dari dalam kehidupan kita. Daud mengerti betul tentang hal ini, bahwa sukacita yang paling abadi dan luar biasa hanya ada ketika ada keselamatan daripada Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau merasa hidupmu tidak bahagia, jangan-jangan ada dosa yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Karena sukacita abadi itu akan kita peroleh kalau kita hubungan kita clear dengan Tuhan. Roh Tuhan dipulihkan di dalam kehidupan kita. Dia dikembalikan posisinya dalam kehidupan kita. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Demikian firman Tuhan melalui Raja Daud. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Pengajaran yang sejati akan lahir ketika ada kesaksian pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengajar orang lain kalau tidak ada pertobatan. Kita tidak bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain kalau kita tidak mengalami keselamatan. Dan kita tidak bisa mengajar jalan-jalan kepada orang lain kalau kita sendiri tersandung dengan dosa. Saudaraku yang diberkati, biarlah Mazmur 51 ini menjadi perenungan di dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa dan pelanggarannya. Jangan ambil rohmu daripadaku ya. Kalau terpisah dari roh Tuhan, itu merupakan keadaan yang paling tidak mengenakan. Ingat, saudara, biarlah Tuhan tidak mengambil rohnya dari dalam kehidupan kita. Tetapi Dia memperlengkapi kita dengan selamat yang daripada Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak mau pandang himayat. Tuhan mencari orang-orang pertobatan sejati. Tuhan yang mencari orang-orang yang menghargai hadirat Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tidak mau terpisah dalam rohnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kalau pada hari ini kami mengalami tidak sukacita, mungkin ada dosa yang menjadi penghalang kami antara hubungan kami dengan Tuhan. Daud adalah seorang yang sangat menghargai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebabnya dia tidak izinkan ada dosa yang memisahkan dia dengan Tuhan. Dan hal yang paling berharga adalah dia berkata, jadikan hatiku tahir ya. Bapa di surga, dosa mengakibatkan dosa yang lain. Dan kita butuh pentahiran daripada Tuhan. Kalau Tuhan membuang kami dari hadapannya, kalau Tuhan mengambil rohnya dari hadapan kami, kamilah orang-orang yang paling tidak berbahagia. Kami berdoa pada pagi hari ini, setiap umat-Mu yang membutuhkan pertobatan, biarlah mengalami pertobatan yang sejati. Sampai hati kami hancur, sampai hati kami remuk, sampai hati kami mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan dan membaharui batin kami dengan roh yang teguh. Lengkapi kami dengan roh yang rela Tuhan. Supaya ketika kami berkemenangan, kami akan mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman yang terangkat, yang kesulitan untuk mengalami pertobatan. Biarlah memiliki hati yang hancur dan remuk tak kau pandang hina. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas pada pagi hari ini. Pertobatan yang sejati ada dalam kami, sehingga kami diterima kembali
di dalam hadirat-Mu seperti Tuhan memulihkan keadaan Daud. Maka kami siap ya Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Kami tidak mau mengesampingkan teguran dan lengkapi kami dengan Roh yang rela. Berkati setiap kami agar kami tidak menjadi seperti Saul yang menolak teguran, tetapi kami seperti Daud yang senantiasa datang kepadamu dengan hati yang hancur, remuk, dan rendah hati. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan bahwa pertobatan yang sejati tidak membawa kebinasaan, tetapi justru pertobatan sejati akan membuat kami dipulihkan keadaan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.